Ayo kita jawab soal dari Bu Rini. Sebuah adegan film menampilkan dua tokoh yang sedang berdebat dengan intens. Menurut Anda, teknik pengambilan gambar apa yang paling efektif untuk menekankan emosi kedua tokoh tersebut? Teknik close up adalah yang paling efektif untuk menekankan emosi kedua tokoh. Dengan close up, ekspresi wajah seperti marah, sedih, atau bingung bisa terlihat jelas, sehingga penonton dapat lebih merasakan ketegangan dan emosi yang dirasakan oleh tokoh-tokoh tersebut. Dalam fotografi, dokumenter, wide shot sering digunakan. Menurut Anda, kapan penggunaan wide shot justru kurang efektif? Dan apa alternatif teknik pengambilan gambar yang lebih cepat? Wide shot bisa dikurang efektif dalam fotografi. Dokumenter, jika ingin menangkap ekspresi atau detail emosi seseorang secara mendalam, alternatifnya adalah medium shot atau close up. Karena lebih fokus pada subjek, bisa menyampaikan emosi atau ekspresi yang lebih jelas tanpa kehilangan konteks sepenuhnya. Untuk iklan minuman energi remaja, saya akan menggunakan teknik dynamic handheld camera, quick shots, dan low angle shot. Adegan singkat, seorang remaja melompat dari skateboard, kamera mengikuti dari belakang, handheld, lalu cut cepat ke wajah penuh semangat, close up, dan diakhiri dengan low angle saat ia mengangkat botol minuman dengan latar langit cerah. Jadi di sini saya langsung menjawab, low angle shot memberikan kesan dominan, kuat, atau menakutkan. Cocok digunakan untuk tokoh antagonis atau momen-momen kemenangan. High angle memberikan kesan lemah, kecil, atau terancam. Cocok untuk menggambarkan ketakutan atau ketidakberdayaan. Misalnya low angle saat pahlawan menang, high angle saat anak kecil tersesat. Kelemahan handle kamera adalah gambar yang goyang, bisa membuat penonton merasa pusing atau tidak nyaman. Untuk mengatasinya, bisa digunakan stabilizer atau teknik gimbal agar tetap dinamis namun stabil. Atau batasi penggunaan hanya pada momen-momen tertentu untuk memberikan kontras. Hungke, soal selanjutnya untuk menggambarkan rasa sepi dalam film pendek, saya akan menggunakan wide shot untuk menunjukkan karakter sendirian dalam ruang besar. OTS, shot untuk menunjukkan jarak emosional saat karakter berbicara dengan orang lain. Close up untuk memperhatikan ekspresi kesepian atau pemikiran karakter. Teknik close up dalam film horor digunakan untuk menunjukkan ketakutan atau reaksi mendalam karakter. Dampaknya, penonton ikut merasa tegang atau takut karena bisa melihat ekspresi wajah secara detail, seolah-olah ikut merasakan emosi tokoh tersebut. Kok kecepatan ya? Untuk iklan makanan cepat saji, teknik close up sangat efektif karena bisa menonjolkan tekstur warna dan kesegaran makanan, memicu rasa lapar. Lebih efektif dibandingkan wide shot karena penonton bisa melihat makanan dengan detail yang menggoda. Sedangkan wide shot lebih cocok untuk suasana restoran atau kebersamaan. Seorang pria berjalan menyusuri gang kecil yang sepi saat matahari terbenam. Kamera mengikuti dari belakang tanpa putus. Ia melewati mural, anak-anak bermain, dan akhirnya tiba di depan pintu rumah lamanya. Di sana ia terdiam, menatap pintu saat memilih teknik long. Dapat kamera memperkuat pesan relatif dan emosional tanpa interupsi, membuat penonton merasa hadir langsung dalam perjalanan emosional tokoh. Kelebihan drone adalah mampu menampilkan pemandangan kota dari sudut tinggi dan luas dengan lebih fleksibel, terutama untuk area yang sulit dijangkau. Drone juga lebih hemat biaya dan bisa menghasilkan pergerakan yang dinamis dan modern. Kekurangannya dibandingkan kren drone adalah drone lebih rentan terhadap gangguan angin, suara bising dari mesin drone, dan bisa mengganggu jika rekaman suara langsung dibutuhkan. Medium shot dalam wawancara menampilkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah secara seimbang, memberikan kesan formal namun tetap personal. Cocok untuk memberikan konteks dan menjaga jarak emosional. Sementara close up menekankan ekspresi wajah dan emosi tokoh secara mendalam sehingga lebih intens dan personal. Saya tidak sepenuhnya setuju bahwa kamera statis membosankan. Kamera statis bisa sangat efektif dalam situasi yang menuntut fokus pada detail atau ekspresi. Misalnya dalam wawancara, mendalam atau adegan dramatis yang membutuhkan ketegangan.
Contohnya dalam adegan dialog intens. Kamera intensif dan memberikan kesempatan penonton fokus yang sangat cepat. Untuk film komedi, saya akan menggunakan medium shot dan close up dengan tempo cepat dan gerakan kamera yang ringan. Contoh adegan, tokoh utama membuat ekspresi konyol, kemudian kamera zoom in cepat ke wajahnya saat reaksi muncul, diikuti dengan cut cepat ke reaksi karakter yang lain yang terkejut. Rule of thirds penting karena membantu menyusun komposisi gambar agar lebih seimbang dan menarik secara visual, serta memandu mata penonton ke titik fokus utama. Jika aturan ini diabaikan, gambar bisa terlihat tidak proporsional dan membosankan, sehingga pesan visual tidak tersampaikan secara maksimal. Kelebihan ekstrim shot adalah mampu menunjukkan detail emosi seperti mata, bibir, atau tetesan air mata, membuat emosi terasa sangat intens dan personal. Namun, kelemahannya adalah bisa membuat penonton merasa tidak nyaman atau bosan jika digunakan berlebihan, serta mengurangi konteks adegan secara keseluruhan. Contoh ekstrim close up pada mata tokoh yang sedang menangis di film drama.